Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Sarota. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan atas kita, menyelamatkan dan menjamin hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada bersama kami, yang sungguh baik bagi kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari baru, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami, terlebih memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Perempuan Sunam dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Amin. Firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini, mengenal hadirat Tuhan. Dalam kisah ini, perempuan Sunam memiliki kepekaan rohani yang sangat tinggi. Ia mengenali bahwa Elisa bukan sekedar seorang pengembara atau tamu biasa, melainkan seorang abdi Allah. Karena itu, ia menyediakan tempat bagi Elisa untuk beristirahat. Tindakan perempuan Sunam ini bukan hanya tindakan keramah tamahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Perjumpaan dengan Elisa menunjukkan hati yang peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar mengenali bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita, baik melalui firman-Nya, melalui doa, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga adalah bentuk kehadiran Tuhan. Dari kisah ini, kita juga belajar menanggapi kehadiran Tuhan dengan tindakan. Jelas, perempuan Sunam setelah mengenali Elisa sebagai abdi Allah, perempuan ini tidak tinggal diam. Ia segera bertindak dengan menyediakan kamar bagi Elisa. Kita belajar mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga itu akan mendorong kita untuk bertindak dalam penyembahan, ketaatan kepada Tuhan, dalam kasih kepada sesama. Jika kita membaca kelanjutan kisah ini dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 17, Tuhan memberkati perempuan Sunam dengan seorang anak. Sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil, ketika kita menghormati dan merespon hadirat Tuhan dengan iman dan tindakan nyata, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Lalu, bagaimana kita merespon kehadiran-Nya? Kehadiran Tuhan
sering datang dalam cara yang sederhana melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui firman-Nya dan peristiwa sehari-hari yang kita alami dalam hidup ini. Namun, hanya mereka yang peka secara rohani yang bisa mengenalinya, seperti perempuan Sunem yang mengenali dan peka bahwa kehadiran Elisa adalah bentuk juga kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati kita menanggapi hadirat Tuhan dengan tindakan yang nyata. Langkah kecil yang kita lakukan untuk menanggapi hadirat Tuhan ketika kita bangun pada pagi hari, mari kita mencari hadirat Tuhan dengan berdoa, dengan melakukan penyembahan. Hal kecil yang kita buat ini akan sangat bermanfaat bagi diri kita secara pribadi, terlebih bagi keluarga, bagi persekutuan dan jemaat kita. Mari kita senantiasa mencari hadirat Tuhan ketika kita bangun pagi dan ketika kita mau beristirahat pada malam hari. Mari mencari hadirat Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari kita percaya, baik itu suka, baik itu duka, itu adalah semua bentuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita peka mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk selalu senantiasa peka mengenal hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Maha Kasih, Maha Pemurah, Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah kami hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Lindungi kami, jaga kami, sehingga apa yang kami lakukan di dalam tugas dan pekerjaan kami hari ini, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu kami, suami kami, istri kami. Tuhan berkati semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan, itu semua kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Maha Pemurah, berkati juga kota tempat kami tinggal, berkati tempat kami bekerja, berkati tempat kami melakukan dan belajar di tempat kami kuliah, baik kami sekolah, baik kami bekerja. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pelayanan kami di gereja. Tuhan berkati para majelis pengurus OIG dimampukan untuk senantiasa mengangkat pelayanan dengan baik. Para pendeta, Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk para anggota kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, sehingga boleh pulih dan boleh kembali dengan sehat dan kembali melakukan aktivitas mereka dengan penuh sukacita. Yang mengalami pergumulan hidup Tuhan, mari Tuhan angkat beban mereka, Tuhan buka jalan, sehingga mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan, sehingga
dimungkinkan untuk selalu memerintah bangsa dan negara kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami mohon Engkau turut campur tangan dalam setiap negara yang mengalami konflik. Mari Tuhan, Engkau hadir di sana. Damaikanlah, sehingga setiap negara boleh senantiasa hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih bagi kita semua. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.